Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat seluruh dunia mengira Republik Indonesia telah runtuh setelah agresi militer Belanda kedua, Aceh justru bangkit sebagai benteng terakhir kemerdekaan. Di tengah jatuhnya ibu kota, tertangkapnya para pemimpin dan terputusnya komunikasi luar negeri, Aceh berdiri tegak, satu-satunya wilayah yang tak pernah jatuh ke tangan Belanda. Di saat semua wilayah dikuasai, hanya Aceh yang tetap merdeka. Tapi Aceh tidak sekedar bertahan. Dari sinilah logistik perjuangan disuplai, diplomasi digerakkan, dan bahkan ekonomi darurat dibangun untuk menyelamatkan Republik. Rakyat dan pejuang Aceh bukan hanya menggadalkan invasi Belanda, tapi juga mendanai perjuangan diplomatik di luar negeri, membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih hidup. Inilah kisah luar biasa yang jarang diungkap. Simak selengkapnya hanya di Aceh History. Selamat datang di Aceh History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah Aceh secara lengkap. Namun sebelum kita membongkar peran penting Aceh sebagai daerah modal Republik Indonesia saat agresi militer Belanda kedua, cerita perjuangan, diplomasi, hingga uang darurat yang digunakan untuk melawan penjajah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas dalam buku pelajaran. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. Setelah terjadinya agresi militer Belanda kedua pada akhir tahun 1948, kondisi Republik Indonesia mengalami krisis serius, terutama dalam hal hubungan dengan dunia internasional. Seluruh jalur komunikasi luar negeri praktis terputus total. Belanda tidak hanya melancarkan serangan militer yang masif, tetapi juga berhasil menguasai pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin nasional lainnya ditawan. Dengan jatuhnya ibu kota darurat tersebut ke tangan Belanda, maka secara de facto, posisi pemerintahan Republik tampak lumpuh di mata internasional. Namun dalam situasi kritis seperti inilah, Aceh justru memainkan peran vital sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak berhasil dikuasai Belanda. Aceh tetap menjadi benteng terakhir Republik yang berfungsi bukan hanya sebagai wilayah aman, tetapi juga sebagai pusat logistik, komunikasi, dan bahkan diplomasi. Aceh menjadi daerah modal, sebuah istilah yang merujuk pada daerah yang menyediakan segala kebutuhan penting Republik dalam mempertahankan eksistensinya, baik dalam bentuk logistik perang, dana perjuangan, hingga jalur informasi. Menanggapi keterputusannya komunikasi pusat Republik dengan dunia luar, pada 2 Januari 1949, diplomat Indonesia yang berada di luar negeri, Lambertus Nicomendus atau LN Palar, mengambil inisiatif penting. Ia menyadari bahwa perjuangan di medan diplomasi internasional, khususnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, memerlukan bukti bahwa Republik Indonesia masih eksis dan berfungsi, walaupun pusat pemerintahannya dikuasai Belanda. Untuk itu, LN Palar menghubungi para pejabat Republik yang masih aktif di Aceh. Ia secara khusus meminta kepada Gubernur Sumatera Utara di Banda Aceh agar mengirimkan data-data lengkap mengenai struktur, kegiatan, dan keberlangsungan pemerintahan daerah di Aceh. Permintaan ini bukan sekedar tindakan administratif biasa. Data-data tersebut kemudian dijadikan senjata diplomasi yang sangat penting oleh LN Palar dalam forum internasional. Dengan menunjukkan bahwa pemerintahan Republik Indonesia masih berjalan meski dalam keterbatasan wilayah, Palar mampu meyakinkan negara-negara anggota PBB bahwa klaim Belanda atas kedaulatan penuh di Indonesia tidak sah secara hukum internasional. Usaha keras inilah yang menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatnya tekanan internasional terhadap Belanda, yang pada akhirnya memaksa mereka kembali ke meja perundingan dan mengakui kedaulatan Indonesia. Kisah ini diungkap oleh sejarawan Aceh ternama, Teku Ali Basyah Talsia, dalam salah satu penelitiannya mengenai peran Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan.
Informasi ini juga diperkuat oleh kesaksian langsung dari Bustanil Arifin, seorang tokoh nasional asal Aceh yang dikenal luas sebagai mantan Menteri Koperasi dan Kepala Badan Urusan Logistik atau Bulog. Namun, di balik jabatan-jabatan penting itu, Bustanil adalah seorang pejuang yang aktif sejak masa revolusi fisik, terutama di Aceh. Yang menarik, dalam salah satu bukunya, Bustanil Arifin menuliskan berbagai kiprah pemuda Aceh dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia dari ancaman Belanda. Buku tersebut bukan hanya bernilai historis, tetapi juga menjadi simbol dedikasi, karena seluruh hasil penjualannya disumbangkan untuk pembangunan masjid di Banda Aceh. Ini mencerminkan semangat juang yang tidak hanya terbatas pada medan tempur dan politik, tetapi juga menyatu dengan nilai-nilai spiritual dan pengabdian sosial yang kuat di kalangan tokoh-tokoh pejuang Aceh. Melalui narasi ini, kita bisa melihat bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan dengan senjata di medan perang, tetapi juga melalui jalur diplomasi yang cerdas dan penuh strategi. Perang Aceh dalam konteks ini menjadi sangat fundamental sebagai tempat perlindungan, pusat komunikasi dan representasi keberlangsungan Republik Indonesia di mata dunia. Sebuah pelajaran berharga dari sejarah bahwa perlawanan tidak hanya bisa berarti mengangkat senjata, tetapi juga mempertahankan eksistensi lewat data, diplomasi, dan solidaritas antar wilayah. Kondisi Republik Indonesia setelah agresi militer Belanda kedua tidak hanya mengalami keruntuhan struktur pemerintahan pusat, tetapi juga terputusnya jalur komunikasi vital dengan dunia luar. Yogyakarta yang menjadi ibu kota Republik jatuh ke tangan Belanda. Para pemimpin Republik seperti Soekarno dan Hatta ditangkap. Di saat inilah, perjuangan tidak lagi hanya soal fisik dan militer, tetapi juga soal kemampuan bertahan di medan diplomasi internasional. Salah satu tokoh penting dalam perjuangan ini adalah Lambertus Nicodemus atau LN Palar. Ia merupakan wakil diplomatik Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri dan menjadi corong suara Indonesia di forum-forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, setelah Yogyakarta dikuasai, LN Palar menghadapi tantangan besar. Ia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan pemerintah pusat, tidak mendapat arahan resmi, dan yang paling berat, tidak memiliki dukungan logistik dan dana yang memadai untuk melanjutkan perjuangan diplomasi. Di tengah situasi penuh ketidakpastian inilah, Aceh kembali menunjukkan jati dirinya sebagai daerah modal Republik. Rakyat Aceh tidak tinggal diam. Mereka bukan hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga bertindak nyata dalam menyuplai dana dan kebutuhan logistik untuk menopang perjuangan diplomatik di luar negeri. Inisiatif ini menjadi cerminan betapa eratnya keterikatan batin rakyat Aceh terhadap cita-cita kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu uang resmi Republik Indonesia atau rupiah tidak tersedia atau tidak berlaku secara luas di Aceh, maka rakyat di kawasan Aceh Timur mengambil langkah inovatif dan berani. Di Markas Pertahanan Aceh Timur, diterbitkanlah bon kontan sebagai alat pembayaran sementara. Bon ini dinamakan Uang Rupiah Republik Indonesia Sumatera Utara atau Sumatra, Oripsu. Nilainya ditetapkan sebesar 100 satuan dan berfungsi menggantikan uang rupiah secara praktis dalam berbagai transaksi. Untuk menghindari risiko pemalsuan, setiap lembar Oripsu diberi cap dan tanda tangan resmi dari Markas Pertahanan Aceh Timur. Salah satu tokoh penting dalam pengesahan uang ini adalah Usman Adami, yang saat itu menjabat sebagai komandan di wilayah tersebut. Penerbitan uang ini dimulai secara resmi di Langsa pada tanggal 2 Januari 1949, bertepatan dengan masa-masa krusial Republik Indonesia menghadapi tekanan dari Belanda secara militer dan politik. Uang Oripsu bukan sekedar alat tukar lokal, melainkan menjadi bagian dari sistem keuangan darurat yang sangat efektif. Dalam perkembangannya, Oripsu digunakan secara luas tidak hanya di Aceh dan Sumatera Utara, tetapi juga diakui sebagai alat tukar resmi dalam kegiatan ekspor-impor komoditas Aceh ke luar negeri, khususnya ke Penang dan Singapura. Ini adalah sebuah prestasi luar biasa, di mana sebuah daerah yang sedang terjepit dalam peperangan mampu menciptakan sistem keuangan darurat yang diakui oleh mitra dagang luar negeri. Sejarawan ternama dari Belanda, Cornelis van Dyk, serta sejarawan Indonesia asal Aceh, M. Nur Al-Ibrahimi, turut mencatat dan meneliti fenomena ini. Dalam karya-karya mereka, disebutkan bahwa Oripsu merupakan salah satu bukti paling konkret bagaimana sebuah wilayah republik bisa bertahan
dan bahkan menopang perjuangan negara secara mandiri melalui inovasi ekonomi dan logistik. Menariknya, dana-dana hasil ekspor komoditas pertanian dari Aceh ke luar negeri tidak dikirim langsung dari tanah Aceh ke LN Palar atau wakil-wakil republik di luar negeri. Sebaliknya, sistem yang digunakan lebih efisien. Dana diperoleh langsung dari pengusaha-pengusaha asal Aceh yang sudah bermukim atau berdagang di Penang dan Singapura. Inilah mereka yang menjadi penghubung penting antara basis perjuangan di dalam negeri dan jalur diplomasi di luar negeri. Dengan kata lain, jaringan diaspora Aceh memainkan peran strategis dalam pembiayaan perjuangan Indonesia di kancah internasional. Mereka menjadi kepanjangan tangan dari solidaritas rakyat Aceh, membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya digerakkan oleh kekuatan fisik dan senjata, tetapi juga oleh kecerdasan, kreativitas, dan solidaritas ekonomi antar warga bangsa yang tersebar di berbagai wilayah. Kisah tentang Oripsu dan peran rakyat Aceh ini bukan hanya sekedar catatan sejarah. Ini adalah bukti nyata bahwa dalam situasi terjepit, bangsa Indonesia tetap mampu melahirkan solusi-solusi inovatif demi mempertahankan kemerdekaannya. Perjuangan tidak selalu datang dari medan tempur. Ia juga bisa muncul dari meja tukar, kertas bon, dan semangat gotong royong yang melampaui batas geografis. Keberadaan Aceh sebagai satu-satunya wilayah Republik Indonesia yang masih bebas dari pendudukan Belanda pasca agresi militer kedua, menjadikannya tidak hanya strategis secara geografis, tetapi juga sangat vital secara politis dan simbolis. Aceh menjadi representasi nyata bahwa Republik Indonesia masih berdiri, masih berfungsi, dan belum sepenuhnya ditaklukkan. Namun kondisi ini juga menjadikan Aceh sebagai target operasi militer berikutnya dari Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1949, tanggal yang sama ketika uang Oripsu mulai beredar di Langsa, aktivitas militer Belanda mulai terdeteksi meningkat di kawasan Tanjung Pura, Sumatera Utara. Daerah ini menjadi titik konsolidasi militer Belanda yang paling dekat ke Aceh. Sebuah indikasi kuat bahwa operasi penaklukan terhadap Aceh tengah dipersiapkan. Belanda menyadari bahwa selama Aceh masih bertahan, maka narasi bahwa mereka telah menguasai seluruh wilayah Indonesia tidak akan pernah sah di mata dunia internasional. Karenanya, Aceh harus ditundukkan. Namun Aceh tidak tinggal diam. Komando militer lokal yang terdiri dari para pejuang Divisi X segera melakukan mobilisasi pertahanan di seluruh garis perbatasan antara Sumatera Utara dan Aceh. Pasukan-pasukan rakyat dan tentara Republik disiagakan di berbagai titik strategis, mulai dari pegunungan, jalur perlintasan, hingga daerah pantai. Aceh bersiap, bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk memastikan bahwa wilayahnya tetap menjadi benteng terakhir Republik. Salah satu langkah inovatif yang dilakukan adalah pembentukan jaringan informasi dan dokumentasi militer. Komando Resimen Tentara Pelajar Indonesia, TPI, sebuah satuan yang beranggotakan pemuda-pemuda revolusioner yang tangguh, memberi mandat khusus kepada Kepala Staf Komando Seksi 3 Bagian Penerangan, T. Usman Basjah. Ia ditugaskan membentuk sistem koresponden perang di setiap batalion dan kompi TPI yang tersebar di seluruh Aceh. Langkah ini bukan hanya berfungsi sebagai dokumentasi sejarah, tetapi juga bagian dari strategi psikologis dan komunikasi militer. Informasi tentang pergerakan musuh, moral pasukan, dan keberhasilan pertahanan bisa segera disebarkan secara sistematis. Dalam masa-masa tegang itu, perang tidak hanya berlangsung secara fisik, tetapi juga dalam bentuk intelijen. Aktivitas spionase meningkat tajam di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Belanda mengirim agen-agen rahasia ke wilayah Aceh dengan tujuan untuk menggali informasi, memetakan posisi pertahanan, dan mencari waktu serta celah yang tepat untuk melakukan serangan besar-besaran. Namun, jaringan pertahanan rakyat Aceh jauh lebih tangguh dari yang mereka duga. Para pejuang Aceh tidak hanya membangun kekuatan militer, tetapi juga sistem kontra-intelijen. Mereka mengirim kontak-kontak rahasia ke Sumatera Utara untuk menjalin koordinasi dengan pasukan Republik di sana. Pertukaran informasi dan pengintaian balasan dilakukan secara sistematis untuk menggagalkan setiap rencana Belanda menembus perbatasan Aceh. Hubungan antar pejuang di dua wilayah ini memperlihatkan solidaritas dan kecerdasan perjuangan semesta rakyat Indonesia
dalam menghadapi agresi kolonial modern. Dan kenyataannya, segala upaya Belanda untuk memasuki Aceh pada agresi militer kedua berakhir dengan kegagalan total. Aceh tetap berdiri kokoh, tidak tersentuh oleh pasukan musuh. Kegagalan Belanda ini bukan hanya kemenangan strategis, tetapi juga kemenangan simbolis yang sangat besar. Di tengah gempuran dan tekanan internasional terhadap Republik Indonesia, fakta bahwa Aceh masih merdeka menjadi modal kuat bagi LN Palar dan para diplomat Indonesia dalam perundingan di PBB. Mereka bisa menyatakan bahwa Republik Indonesia belum mati. Aceh menjadi saksi dan bukti nyatanya. Maka tidaklah mengherankan ketika Presiden Soekarno secara resmi memberi gelar kepada Aceh sebagai daerah modal. Dalam pidato-pidatonya, Bung Karno selalu menekankan bahwa Aceh telah menyumbang begitu besar bagi kelangsungan Republik, baik secara moral, finansial, militer, maupun diplomatik. Sebagai bentuk penghargaan, Soekarno kemudian mengangkat status Aceh menjadi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sebuah pengakuan terhadap peran unik dan luar biasa Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari medan perbatasan yang sunyi jelangsa, hingga ke meja diplomasi di markas PBB, perjuangan Aceh tidak hanya ditulis dengan darah, tetapi juga dengan strategi, solidaritas, dan pengorbanan yang nyaris tak dikenal. Kita tidak boleh melupakan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, tetapi hasil dari keberanian rakyat di daerah-daerah yang memilih untuk tetap berdiri, meski dunia mengira semuanya telah runtuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, bantu sebarkan dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Aceh History. Bagikan juga video ini agar semakin banyak orang yang tahu tentang sejarah yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.